Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alhimna rusdana waftah lana qulubana wahdina ila siratil mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Jalla wa Ala yang terus menerus mengguyur kita dengan nikmat-nikmatnya. Maka kata Rasulullah SAW, seorang hamba dalam kebaikan senantiasa selalu kalau dia pandai untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, pandai menampakkan nikmat Allah, kemudian timbul kesyukuran di dalam hatinya, yang kemudian dia ucapkan dengan lisannya alhamdulillahirabbil alamin, yang kemudian menjadikan anggota tubuhnya ta'atan wa ibadatan, taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Mu'adz bin Jabal berkata kepada temannya ketika beliau ingin menyampaikan kebajikan, kesolehan dan ketaatan di dalam majelisnya, hayya bina nu'minu sa'ah. Mari duduk dulu sebentar bersama kami untuk meningkatkan keimanan. Demikian pula Abdullah bin Rawaha, ijlis bina nu'minu sa'ah. Mari duduk sebentar untuk meningkatkan, menyegarkan keimanan. Karena kata Rasulullah SAW, innal iman la yakhluqu kama yakhluqu thawb. Sungguh keimanan itu bisa lapuk, bisa rapuh, seperti rapuhnya pakaian salah seorang di antara kamu. Maka fas'alullaha ajadidu imanakum, mintalah kepada Allah agar senantiasa keimanan kita segar, agar senantiasa keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperbaharui, ziyadatul iman, bertambah keimanannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Bersama kita satu kitab dengan judul Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zadani. Beliau menuliskan wabadu fa inna awwala wajibin 'alal insan ayya'rifallaha subhanahu an tariqil ilmi. Bahwasanya kewajiban pertama bagi manusia ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan hatinya, fuadnya. Hendaklah dengan semua indera yang Allah berikan itu dia mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ayat mengatakan afala tubsirun, tidakkah kamu lihat? Afala tasma'un, tidakkah kamu dengarkan? Karena Allah telah menjadikan wallahu akhraja min butunikum akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita tidak mengetahui sesuatu. Waja'ala, kemudian Allah jadikan kita as-sam'u wal absar wal afidah, pendengaran, penglihatan dan hati. La'alakum tashkurun, agar kita semua menjadi orang yang bersyukur. Syukur itu pertamanya al-i'tiraf bil qalbi bi anna al-khaliq huwallah, bi anna ar-raziq huwallah, bi anna al-mudabbir huwallah. Yang namanya syukur itu kita mengetahui bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, yang memberikan rezeki kita adalah Allah, yang mengatur semesta raya ini adalah Allah, yang menghidupkan dan yang mematikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syukurnya kita ini kepada Allah. Jangan sampai kita buyar pandangannya, yang menciptakan kita ini siapa, yang memberikan rezeki kita ini siapa, sehingga kita syukurannya bukan kepada Allah, syukuran kepada Nyi Loro Kidul.
Itu adalah sesuatu hal yang terlarang. Bersyukur kepada Allah. Kenapa? Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan fuad. Fuad itu adalah hati yang berpikir. Itu disebut dengan fuad. Agar kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penyesalan orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dilempar ke dalam neraka sa'ir, wa qalu, mereka berkata, law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Duhai ya Allah, dulu andai aku mau mendengar, menggunakan pendengaranku untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Andai dulu aku gunakan penglihatanku untuk melihat kebesaran ayat-ayat-Mu ya Allah, tentulah kami bukan penduduk neraka sa'ir. Ikhwan fiddin rahimani Allah wa yakum. Maka dengan hati yang senantiasa berusaha, jiwa yang hendaknya senantiasa ingin meraih keimanan yang itu akan menjadikan hidup kita di dunia ini tenang, dan kebahagiaan kita nanti di akhirat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ilmuilah yang pertama, tidak ada ilah yang wajib diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fiddin rahimani Allah wa yakum, hendaklah kita ini membiasakan diri untuk senantiasa rabban, lisan kita rabban bidzikrillah, basah lisan kita, basah dengan zikir kepada Allah. Sambil bekerja hati kita astagfirullah, lisan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil naik kendaraan boleh kita beristighfar, boleh dengan zikir-zikir yang lainnya, sampai hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah akan menenangkan hati? Karena ikhwan, kata Allah, afama ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Kata Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-19, tidakkah sama bahwasanya orang yang mengetahui bahwa kebenaran itu turun dari Allah dengan orang yang buta yang tidak mengetahui bahwa kebenaran itu dari Allah? Sesungguhnya yang mampu mengambil pelajaran adalah ulul albab. Ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Yang paling sangat kita butuhkan di dalam kita menghadapi, menjalani kehidupan dunia ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdirnya, yang menjadikan kita tidak gontai, karena dengan yakin itu akan tuhawinu alaina masyaibat dunya, kehidupan dunia ini akan menjadi ringan. Kehidupan dunia ini akan menjadi ringan manakala kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kita akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sungguh Allah benar-benar akan memberikan kepada orang yang beriman hidayah kepada jalan yang lurus. Ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Hidayah itu sangat dibutuhkan oleh kita di dalam kehidupan dunia, apalagi nanti di akhirat. Pertama, hidayah itu apa? Hidayah itu pertama adalah ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya sebagai jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu syariat Islam. Bagaimana tata cara buang air kecil? Kalau kita tidak mengerti syariatnya, tidak mengerti, kan dipegang dipegang pakai tangan kanan. Padahal itu adalah tidak boleh dalam hadis Rasulullah SAW. Tapi tidak ada aturan. Kadang-kala tidak suci lagi, ya tidak bersuci lagi. Tidak ada air. Mungkin para supir-supir truk itu di jalan tidak menemukan air. Istijmar pakai batu. Tidak boleh pakai kotoran. Itu kan ilmu itu.
Maka ilmu bagaimana mengatur diri kita, bagaimana mengatur keluarga kita, bagaimana mengatur saudara-saudara kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Ikhwan fillah rahimani Allah, itu sangat diperlukan dan itu adalah hidayah. Tetap diminta hidayah, bahwa ilmu yang kita miliki itu tidak seberapa. Andai Al-Quran ini dalam oleh ulama dikatakan 6.666. Kalau dihitung ayatnya, Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286, Ali Imran 200, jumlahnya itu adalah 6.000 berapa? 326. Ya, sudah dikalkulasi itu. Nah, berapa ayat yang sudah kita baca tafsirnya? Berapa ayat yang sudah kita dalami? Belum lagi hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, hadis Imam Tirmidzi, hadis Abu Dawud, hadis Imam Ahmad, hadis Imam Malik. Berarti banyak sekali. Sekarang waktu kita diberikan oleh Allah 24 jam itu kemana saja? Kalau tidak pernah menyentuh itu. Jangan-jangan, mohon maaf, banyak maaf, Arba'un Nawawi 42 hadis belum kita baca. Arba'un Nawawi, atau nauzubillah kalau ada kaum muslimin kemudian usia 40 tahun belum pernah khatam Al-Quran. Maka ayo bersama-sama kita untuk beriman, memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah tambahkan ilmu. Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Enggak apa-apa sambil ngantuk juga, tapi fahman berarti masih nyambung. Ya, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hidayah itu taufik. Kita mengerti ilmu kita bahwa sholat wajib 5 waktu berjamaah. Kemudian Allah berikan kekuatan kepada diri kita untuk bisa hadir dalam sholat berjamaah. Bahkan sebelum lantunan azan berkumandang kita sudah siap-siap. 5 menit sebelumnya kita sudah mengambil air wudu. Bagaimana tidak terasa harunya hati ketika melantunkan, muazzin melantunkan hayya 'alal falah. Mari ke negeri kebahagiaan. Karena di sana negeri kebahagiaan. Adapun dunia adalah negeri imtihan. Semua kita diuji di sini. Dalam pandangan kita, mungkin teman kita enak-enak saja, banyak kenikmatan, padahal dia sedang mengalami banyak problematika yang kadang tidak bisa diselesaikan sendiri. Stres, penat, lelah. Begitulah kehidupan berjalan. Maka ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, kita minta kepada Allah diberikan taufik, diberikan keistiqomahan, hidayatul ilmi wa hidayatul taufik. Hidayatul ilmi disebut juga hidayatul irsad, hidayatul taufik, hidayatul amal, dan diberikan juga hidayatul istiqomah. Istiqomah, siapa sih yang menjamin amalan-amalan kita sampai terakhir kehidupan kita, pada hempasan nafas yang terakhir kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Hanya mampu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah orang yang dikokohkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan istiqomatul amal. Istiqomatul amal dengan istiqomatul ilmi, dengan istiqomah kita menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu kalau kita agak tidak semangat, dicas lagi, semangat lagi. Kalau lama jauh tidak mendengar kajian ilmu, tidak mendengar ceramah, tidak mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan, tidak mendengarkan hadis-hadis dijelaskan, hati berkarat, jiwa kemudian rapuh. Belum lagi kehidupan dunia yang tampil mempesona, melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa mendapatkan hidayatul ilmi, hidayatul irsad wal bayan, penerangan. Kita
kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada keyakinan yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya Allah tunjukkanlah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Duhai ya Allah, Anda tunjukkanlah kepadaku kebenaran itu sebagai suatu kebenaran, dan berikanlah kepadaku kekuatan untuk bisa mengikutinya, dan tunjukkanlah kepadaku keburukan, kebatilan adalah kebatilan, dan berikan kekuatan kepadaku untuk bisa menjauhinya. Hanya bisa selamat kita hidayah ilmu, hidayah taufik, dan hidayah istiqomah, maka kita akan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ketika di surga, duhai Allah, tidak ada yang bisa mampu menjadikan aku seperti ini, diberikan petunjuk sampai menginjakkan kaki di surga, kecuali karena hidayah darimu. Kan fidin rahimani Allah wa yakum. Ini rasanya berpanjang kata, menjelaskan, menguraikan agar menjadi ilmu dan bekal, agar menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Alangkah indahnya hidup ini kita jalani kalau kita berjalan di atas rel ilmu, akan sampai kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dari saya cukup. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semuanya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika, wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannataka, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matikna bi asma'ina wa absarina wa quwwatina mahyatana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al fitnata fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.